disinggung oleh Dr. Bahar. Masya Allah, Dr. Bahar tadi mengingatkan kita semua, walaupun beliau sebagai seorang dokter, beliau mengingatkan diri beliau dan para dokter yang lainnya dalam urusan medis ini. Para dokter juga tetap harus tunduk kepada para fatwa para ulama. Ibu, Bu, Majelis Ulama Indonesia itu sudah punya fatwa soal keluarga berencana. Sudah lama, sudah puluhan tahun tuh sudah ada fatwanya. Kapan boleh, kapan tidak boleh, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, itu sudah dibahas oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, salah satunya Majelis Ulama Indonesia mengharamkan yang namanya vasektomi dan tubektomi. Nggak boleh. Nah, jadi kalau sudah diharamkan oleh ulama, ya kita sam'an wa ta'ah, sami'na wa ata'na. Karena ulama tempat bertanya kita. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli dzikir, yaitu tanyakan kepada para ulama, para fuqaha, kalau kamu tidak tahu hukumnya. Nah, apa yang sudah difatwakan oleh ulama selama ini umat udah nerima, nggak ada yang ribut, semua nerima. Diharamkan vasektomi bukan berarti diharamkan KB, bukan. KB-nya Bu ya, itu ada fatwa. Kapan KB itu boleh, kapan itu tidak boleh, kapan disarankan, kapan tidak dianjurkan. Kalaupun keluarga berencana itu dibolehkan dalam satu kondisi, maka cara KB yang bagaimana yang dibolehkan itu dibahas oleh fatwa ulama. Nah, salah satu yang diharamkan adalah vasektomi. Bu, kira-kira jelas gak? Nah, makanya kita sesalkan dan kita prihatin. Begitu ada seorang kepala daerah, gubernur di wilayahnya, saudara, menjadikan vasektomi sebagai syarat terima bansos. Jadi disampaikan masyarakat di Jawa Barat kalau mau terima bansos harus vasektomi. Enggak vasektomi enggak dapat bansos. Saudara, ini jadi problem. Satu, berarti yang bersangkutan melawan fatwa MUI. Yang kedua, saudara, mayoritas penduduk Jawa Barat itu orang Islam yang ikut fatwa ulama yang mereka diharamkan untuk melakukan vasektomi. Saudara, tahu-tahu sekarang kalau mau dapat bansos harus vasektomi. Ini pemaksaan. Dan kalimatnya kasar, kalau miskin jangan punya anak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini yang tadi disinggung oleh Dr. Bahar. Soal punya anak enggak punya anak, ini bukan soal kayak miskin. Bukan. Nah, jadi alasan dia ini karena tingkat kemiskinan tinggi di Jawa Barat. Mengatasi kemiskinan bukan dengan vasektomi. Mengatasi kemiskinan bukan dengan memandulkan umat, bukan. Mengatasi kemiskinan dengan membuka lapangan kerja. Betul, Bu? Bagaimana cara mengatasi kemiskinan? Satu, berantas korupsi. Dua, buka lapangan kerja. Betul. Tiga, ringankan pajak. Jangan dikit-dikit ini pajak, itu pajak, ibu beranak kena pajak juga. Astagfirullahaladzim. Kira-kira jelas gak? Nah, jadi mengatasi kemiskinan itu bukan dengan ngatain orang miskin. Orang miskin gak punya anak. Orang miskin jangan belagu. Mau ngapain orang miskin punya anak? Ini gak punya etika. Etikanya gak begitu. Banyak orang miskin punya anak, anaknya jadi orang semua. Banyak orang miskin punya anak, anaknya berkah. Bapak ibunya miskin, ternyata anaknya yang jadi kiai, yang jadi dokter, yang jadi insinyur. Banyak, siapa bilang. Dan banyak orang kaya punya anak, anaknya nggak ada manfaat, anaknya narkobais, anaknya menjadi bajingan, anaknya keluar masuk penjara. Nah, ini soal punya anak dan mendidik anak bukan urusan kaya miskin. Betul, Bu? Nah, maka itu di sini saya mau sampaikan kepada semua, karena ini IBTV didengar di semua, termasuk di Jawa Barat, saudara, bahwa mensyaratkan dapat bansos dengan vasektomi, saudara, itu adalah tindakan rasis, fasis, diskriminatif. Kenapa? Karena mayoritas umat di beragama Islam yang diharamkan vasektomi.
Jadi kalau nggak vasektomi nggak dapat bansos, berarti orang Islam yang miskin di Jawa Barat nggak boleh dapat bansos. Enak betul. Dia bikin syarat seenaknya. Nggak bisa. Saudara, vasektomi haram, titik. Titik, kecuali dalam kondisi yang sangat darurat dengan adanya fatwa ulama. Dokter Bahar tahu betul itu. Perempuan yang punya kanker rahim umpamanya yang udah nggak mungkin hamil lagi. Kalau hamil membahayakan jiwanya, itu persoalan lain. Dalam keadaan darurat. Dalam keadaan normal nggak boleh. Saudara, vasektomi, tubektomi nggak boleh sembarangan. Yaitu umat Islam mengikuti memenuhi syarat-syarat tadi hanya untuk dapat bansos. Nah, saya himbau kepada seluruh umat Islam yang ada di Jawa Barat atau dimanapun juga, kalau mendapatkan bansos harus vasektomi, buang bansosnya. Nggak usah kita ambil bansosnya, lempar aja ke muka tuh orang tuh bansos, suruh makan sendiri itu bansos. Setuju? Takbir. Kenapa jadi gara-gara bansos kita mau korbankan syariat kita, saudara? Nah, tapi saya minta juga kepada para advokat, kepada para ahli hukum, kepada para pengacara, turun tangan. Kalau betul bansos itu disyaratkan vasektomi, seret gubernurnya ke pengadilan. Seret, saudara. Itu nggak bisa. Itu rasis, fasis, diskriminatif, melawan ulama dan melakukan yaitu ketidakadilan terhadap umat Islam, saudara. Jadi kalau jadi gubernur nggak ngerti agama, ya jangan sembarangan fatwa. Kalau nggak tahu fatwa, tanya ulama. Kalau belum tahu, oh ternyata nggak boleh, ya tarik, minta maaf, istighfar, maaf, saya nggak tahu kalau vasektomi itu haram. Maaf, saya nggak jadikan itu syarat. Nah, kalau dia tobat, sadar, silakan, kita nggak tuntut, saudara. Kira-kira jelas tidak? Ada aja yang bikin kita puyeng, Bu. Bu, lagi ngaji enak-enak, Bu ya. Enak gak Bu ngaji? Enak gak Bu ngaji? Ada aja yang ganggu syariat. Pegal gak Bu? Pegal gak Bu? Nah, makanya ini kita nggak bakal biarkan. Nggak bisa. Siapapun, bukan gubernur Jawa Barat saja, gubernur dimanapun, termasuk presiden sekalipun nggak bisa. Kalau syarat terima bansos harus pakai vasektomi, berarti Anda melanggar fatwa Majelis Ulama Indonesia. Berarti Anda melakukan ketidakadilan terhadap umat Islam yang mayoritas. Banyak yang menerima bansos gara-gara urusan vasektomi, kemudian mereka tidak boleh menerima bansos. Nggak bisa, itu ketidakadilan dan itu harus dilawan. Mudah-mudahan Bapak Presiden maupun para gubernurnya Allah berikan taufik dan hidayah. Allah berikan kesadaran untuk kembali ke jalan Allah. Kalau kemarin mereka tidak tahu, sekarang sudah tahu, tubu ilallah, taubatlah kepada Allah dan tarik itu syarat-syarat sesat yang bertentangan dengan aturan syariat. Kira-kira jelas gak Bu? Bu, jelas gak Bu? Nah, baiklah, memang sekarang ini kita lagi prihatin, Bu ya. Dulu zaman Pak Harto, Bu, ada ngalamin zaman Pak Harto? Yang seumuran saya ngalamin semua tuh. Bu. Nah, dulu zaman Pak Harto dengan segala kelebihan dan kekurangannya, itu Pak Harto dan para menteri kalau bicara ke publik tuh rapi, bicaranya santun, bicaranya sopan. Bahkan cara duduk di kursi pun Pak Harto nggak pernah angkat kaki, nggak pernah angkat kaki. Duduknya rapi di depan orang. Jadi kita lihat dulu tuh pejabat betul-betul pejabat, etika dijaga. Dari mulut pejabat nggak boleh keluar kata-kata kasar, kotor. Tapi zaman sekarang aneh. Sekarang kita lihat etika udah mulai hilang. Rakyat berteriak nih, kritik nih, rakyat berteriak nih, cabai mahal. Apa kata pejabat? Sono nanam sendiri. Bu, sakit gak dijawab begitu, Bu? Kita semua tahu bahwa dunia ini keras, hidup itu perjuangan. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kalian ambil dari seorang manusia, yaitu kebebasannya. Kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk hidup sesuai keyakinan, dan kebebasan untuk menentukan masa depannya sendiri. Nah, tapi apa yang diusulkan oleh Gubernur Deddy Mulyadi di Jawa Barat? Vasektomi sebagai solusi untuk menekan angka kemiskinan dan pengandalian penduduk. Ya Anda dengar itu benar, yaitu vasektomi.
Inilah yang saya maksud dengan mentalitas para pemimpin yang lemah. Mereka terlalu malas untuk mencari solusi nyata, jadi mereka langsung melompat ke ide-ide radikal yang hanya akan merusak hidup orang lain. Mereka pikir mereka bisa memperbaiki masalah kemiskinan dengan cara memotong hak reproduksi rakyat. Apakah ini yang disebut kepemimpinan, atau ini hanya eksperimen absurd yang tidak dipikirkan matang-matang? Habib Rizik sudah bicara keras tentang ini. Beliau bilang vasektomi bertentangan dengan fatwa MUI, fatwa para ulama. Ini bukan soal politik atau opini sembarangan. Ini adalah ajaran agama yang harus kita hormati. Tapi apa yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi, dia berpura-pura tidak peduli. Dia mengusulkan ide ini tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap nilai-nilai agama, budaya, dan hak asasi manusia. Ini bukan cuma pelanggaran hukum, ini adalah penghinaan terhadap identitas kita sebagai bangsa. Lihat, vasektomi bukan main-main. Ini adalah prosedur permanen yang mengubah hidup seseorang selamanya. Bagaimana mungkin Anda mengusulkan sesuatu yang begitu besar kepada rakyat dengan konsekuensi seperti itu? Apakah ini cara Anda membantu orang miskin? Yaitu dengan memotong masa depan mereka, dengan mengambil hak mereka untuk memiliki anak lagi. Ini bukan solusi, ini adalah kesewenang-wenangan. Saya mau bertanya kepada kalian semua, apakah ini negara bebas? Atau apakah ini negara di mana rakyat dipaksa menerima ideologi absurd yang bahkan tidak mereka setujui? Jika rakyat harus memilih antara perut kosong dan kehormatan mereka, maka sistem ini sudah gagal total. Sistem ini tidak dibuat untuk membantu rakyat, melainkan untuk mengontrol mereka. Ini adalah bentuk dari tirani. Tapi ingat, ini rakyat Jabar bukanlah korban yang pasif. Mereka mungkin akan bangkit melawan untuk menolak menjadi alat eksperimen kebijakan absurd ini. Jangan biarkan mereka mempermainkan Anda. Jangan biarkan mereka merampas kebebasan Anda. Jika Anda tidak melawan sekarang, maka Anda akan kehilangan segalanya nanti. Ini bukan soal politik, ini soal martabat, ini soal harga diri, ini soal masa depan generasi kita. Jadi bangkitlah, bersuara, dan lawanlah usulan ini dengan segala cara dan argumen yang Anda bisa. Inilah saatnya kita mengambil kendali atas hidup kita sendiri. Jangan biarkan siapapun memutuskan masa depan Anda. Jangan biarkan siapapun memotong hak Anda untuk memiliki anak, untuk hidup sesuai keyakinan, dan untuk bebas tanpa syarat. Karena jika Anda diam, maka Anda adalah bagian dari masalah. Fight for your freedom, fight for your future, and this is your life. Take it back.